Indonesia yang menjadi tempat berhuninya ribuan macam suku di dalamnya menjadikannya penuh aneka ragam kehidupan di dalamnya. Tak hanya budaya, kehidupan sehari-hari masyarakatnya pun beraneka ragam. Dan tentunya, cara mengelola hasil alamnya pun berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Seperti yang akan kita lihat saat ini di Desa Pejalin, Kecamatan Tanjung Palas. Kita akan melihat keunikan kehidupan masyarakatnya dalam mengelola hasil alam dari Sungai Pejalin dalam tradisi Tobo Sungai. Sebuah perahu rakitan dari bahan pipa paralon dikerjakan dengan penuh perhitungan oleh para pemuda Desa Pejalin. Rangkaian perahu berbahan dasar pipa ini dirakit sedemikian rupa menyerupai sebuah perahu untuk menyusuri Sungai Pejalin. Bahan-bahannya apa aja nih, Bang, yang dipakai ini, Bang? Pipa paralon ini, pipa paralon 4 in, 6 meter, ya PVC, kemudian pipa HDPE yang 2 in, itu kita pasang untuk jadi pelampung, dibantu sama drum plastik yang 200 liter, tambah jerigen, tambah botol-botol ini, galon aqua nih. Nah, ini cukup membantu nih untuk bisa mengapungkan kita punya perahu untuk siap meluncur ikut acara mandi bersama, mandi bareng. Suku Dayak Umalim Desa Pejalin. Perahu rakitan ini menggunakan bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita. Namun, pengerjaannya perlu ketelitian dan juga kesabaran ya. Warga bersuka cita hari ini. Semua antusias dalam mempersiapkan tradisi Tobo Sungai di Desa Pejalin ini. Akhirnya, perahu rakitan ini siap diturunkan ke dalam sungai. Para pemuda dengan semangat menggotong perahu menuju Sungai Pejalin. Tak lupa bahan-bahan kayu tambahan ditambahkan ke dalam perahu rakitan. Susunan kayu ini nantinya sebagai tempat penumpang duduk selama mengarungi aliran sungai. Berhasil ya, Bang? Berhasil. Bisa muat berapa orang ini, Bang? Bisa muat 4-5 orang lah. 4-5 orang ya. Dan nggak tenggelam ya, Bang ya? Nggak tenggelam. Siap menyusuri sungai, anak Sungai Pejalin. Mantap. Bersama warga yang lain, perahu-perahu ini akan melintasi setiap aliran sungai dalam menjalankan tradisi Tobo Sungai di Desa Pejalin. Apa itu Tobo Sungai? Dan bagaimana cara warga memulai tradisi ini? Mari kita mundur sejenak untuk melihat persiapan warga dalam mempersiapkan tradisi ini sehari sebelumnya. Tobo atau tuba adalah jenis tanaman herbal yang memiliki kandungan getah di akarnya. Getah dari tanaman tuba ini dapat diperoleh dengan cara memukul hingga halus permukaan akarnya. Setelah dipukul hingga cukup halus, kemudian akar tuba akan dicampur dengan air secukupnya. Lalu akan diperas agar getah tuba dapat keluar dan menghasilkan air tuba. Proses ini akan terus dilakukan hingga mendapatkan cairan tuba alami sebelum disebarkan ke anak sungai. Selanjutnya, pada malam hari, warga akan bergotong royong menutup aliran sungai dengan perangkap yang terbuat dari serutan dan anyaman bambu. Hal ini berfungsi untuk menutup jalan keluar ikan di sekitar anak sungai saat proses menubah dilakukan. Setelah semalaman bergotong royong menutup jalur anak sungai dan menyebarkan tuba di beberapa titik anak sungai Desa Pejalin, masyarakat akan berkumpul di aliran sungai ini untuk menangkap ikan yang pingsan setelah terkena air tuba. Mulai dari hilir hingga hulu sungai, masyarakat akan mendayung sampannya sembari memperhatikan permukaan sungai jikalau ada ikan yang muncul di permukaan. Tradisi Tobo Sungai tentu tidak serta-merta dilakukan tanpa perhitungan yang matang. Bahan alami yang didapatkan dari alam tidak akan mengancam kehidupan yang ada di sungai.
Hal ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan terus terjaga hingga saat ini. Selain sebagai obat alami, pemakaian tuba di aliran sungai tidak dilakukan dengan sering. Tradisi tobo di sungai biasa dilakukan dengan rentan 5-10 tahun sekali untuk menjaga keberlangsungan hidup ikan di dalamnya. Hari ini ada acara apa ini, Pak? Ini untuk perayaan syukuran panen. Yang berangkat proses dikasih racun alami. Dari akar-akar. Jadi itu tidak berbahaya untuk kesehatan. Tidak berbahaya untuk kesehatan. Proses nuba ya seperti itu ya, Pak ya. Dari akar yang ditanam sedemikian rupa, jadi bertahun-tahun, jadi dia nanti sudah sekian banyak. Ini ada kurang lebih 1000 ikat ya. Ikat ya, kecil sebegini. Jadi itu yang kemarin diproses, dipukul kasih hancur. Nanti itu akan ditumpahkan, dicampur sama air, ditumpahkan di 3 tempat. Nah, ini nanti sedang pasang ini, nanti dia ikut ini jalur sungai ini sampai di hulu sana. Nanti ikan-ikannya nanti mabuk semua, ada yang mati, tapi ini tidak berbahaya untuk kesehatan manusia. Nah, nanti dikumpul semuanya untuk dimakan bersama-sama. Pada tanggal 25 nanti. 25. Nah itu. Wah, ada Wah, tembaring ya. Mantap. Nah teman-teman, kita akan melihat bagaimana serunya warga desa Pejalin mengambil ikan atau mencari ikan di dalam sungai ini teman-teman. Jadi sebelumnya masyarakat telah melewati proses nuba atau membuat obat untuk membuat ikan pingsan dengan cara yang tradisional. Dan ini masih sangat aman sekali karena menggunakan bahan-bahan yang alami teman-teman. Menggunakan batang pohon yang telah diracik sebelumnya oleh warga, lalu mempersiapkannya untuk ditabur di aliran air ini, sehingga nanti ikan-ikan akan muncul dan mudah diambil dan didapatkan oleh warga sekitar. Semoga hari ini kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Ikan-ikan yang pingsan karena proses tuba ini tentunya masih sangat aman dikonsumsi masyarakat. Penggunaan khasiat tanaman tuba ini tidak meninggalkan rasa asing apapun di dalam tubuh ikan, sehingga aman untuk diolah menjadi menu masakan. Kembali lagi, jadi dia punya racunnya itu bak waduk lagi dia. Jadi dia sampai ke sana, ya lumayan lah, mungkin sudah menyeluruh sudah di air, dalam air. Jadi kita tinggal tunggu yang sampai besok pun masih ada yang mabuk ini. Kita tunggu aja lah. Kita tahu ada yang muncul sebentar. Nah, itu dapat itu. Kalau sudah ada yang bunyi begitu, itu tandanya dia dapat. Ikan. Wah. Ya. Ada. Aduh, di sana doang. Teriakan gembira dari tim Tobo Sungai menandakan keberhasilan mereka mengamankan ikan-ikan yang mulai mabuk di permukaan sungai. Mari kita lihat lebih dekat ikan apa saja yang berhasil diamankan ke dalam perahu. Dapat kah sudah? Ayo. Di mana? Di hulu kah? Ayo. Ini ada, dapat. Wah, ada ikan nih teman-teman. Jadi bapak-bapak dan ibu di sini berhasil mengumpulkan beberapa ikan yang ada di Sungai Pejalin ini teman-teman. Ikan apa itu Bu? Salap. Salap. Wah. Anak salap. Wah, ada ikan kakap ya? Di sana ada ikan kakap teman-teman. Itu. Tembaring. Nah, jadi tembaring itu sejenis sebenarnya masuk dalam jenis mangrove jack
Tapi dia bisa hidup di daerah sungai seperti ini, air tawar teman-teman. Kalau kayu yang dipakai biasanya untuk membuat tuba itu pakai kayu jenis apa dia itu, Bukan kayu, dia jenis akar. Oh, akar ya? Jenis akar. Jenis akar. Namanya akar apa itu? Kalau yang kami kenal hanya akar tuba saja. Akar tuba namanya. Akar tuba. Jenis pohonnya apakah ada di hutan atau bisa Ditanam. dicari? Ditanam ya? Ya, ditanam ya. Itu bisa jadi obat juga untuk masuk angin, obat. Nah, ada juga penyakit-penyakit yang lain untuk gatal-gatal bisa juga. Jadi tuba tadi itu selain bisa untuk mencari ikan ya, Ya, tapi bisa juga digunakan untuk obat untuk ya, Pak? obat juga bisa. Juga. Tapi itu untuk obat gosok aja. Obat gosok tidak bisa diminum ya. Nah, Jadi ada hangat-hangat juga ya dari ya, akar. ada mungkin apakah dia apa namanya? Dia dicampur biasanya, campur sama minyak tanah sama yang lain. Itu. Ternyata, fungsi tanaman tuba selain sebagai obat sungai, juga bisa digunakan sebagai pengobatan beberapa penyakit yang menyerang tubuh manusia. Wah, sungguh, manfaat tanaman tuba ini begitu besar bagi umat manusia ya. Ikan-ikan yang sudah berhasil diamankan ke dalam perahu warga secara bertahap akan disetor ke posko panitia Tobo Sungai untuk segera dibersihkan dan Sampai jam diawetkan. berapa biasanya Pak? Tanya Pak. Kita tunggu udah surut lagi nanti. Tunggu surut. Oh, kita surut nanti ikan-ikan mungkin pada kesini lagi ya? Iya, seperti itu dia milir lagi ikannya. Milir lagi. Ini karena memang masih pasang dan itu memang agak tinggi airnya itu. Iya, Karena udah lewati batas pintu tadi. iya, meluap airnya. Hal ini akan terus berlanjut hingga dirasa semua ikan telah berhasil dikumpulkan. Berbagai jenis ikan berhasil ditangkap. Ini menandakan betapa terjaganya aliran sungai ini. Pemanfaatan sungainya sangat begitu diperhitungkan, sehingga habitat alami di dalamnya tidak rusak. Nah teman-teman, ini adalah kloter kedua masyarakat mengumpulkan ikan di perahu ketintingan panitia untuk dilangsir kembali ke pemotongan ikan atau pembersihan ikan di sebelah sana teman-teman. Menurut warga sekitar, tanaman tuba wajib dimiliki di setiap keluarga. Karena tanaman ini begitu berarti dan begitu dekat dengan masyarakat, sehingga tanaman ini tidak asing keberadaannya di lingkungan desa. Jadi dari siya miya temaket ada yang kena. Hei, may maket tobo, may ramay, may maket tobo. May umum, may ada pun tobo. Pada tobo depan, tepo maket. Tayo napok, tayo una na katamong. Parula, doon tayo po masak ala sa tobo. Jadi tayo napok masak, oo. Una nya pengurus panitia mengatur dote menak no tobo dewan ya mengatur waktu rute menyut tay kian terai juru tay terai ru tay malut tadi yang tobo menak deh nui ru tay sungai ramalut no wandu menyut no tobo de benduh tembong de benduh mesir dalam karong de lah tay na kepala tobo dia mau mak nalut di mak nalut dia kan nah lu no sendaga telah dia nasi tim leno bohina air pasang banyak si sungai pasang ko tepi tah radio ko tepi kena surut do nahaba jadi batas dua do nya mak tobo nah sepakat neruat iya. Nah, untuk bodi tak undur sentang kanan bajang ala tok. Jadi mung tay ala tok kerado tak undur kim bajang deh. Bang tu dok wujud tu. Tahu sentang betatok tu samai. Ada tawar tau bawa aja. Bukannya adat. Cuma memang mehe sendehai. Budaya itu. Nah, mencet di nobo. Ini nobo mihi untuk perayaan. Jadi mungkin ini 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Jadi memang tuba yang dipakai itu nggak berbahaya juga bagi ikan itu ya. Berbahaya untuk manusia. Obat ya. Biar kita ngetauk
Ya. Anu tuh kan bayi itu enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya kasih tahu aja. Kalau ada orang yang sakit perut mencret, ditumbuk tuba itu kasih minyak tanah itu gosok-gosok sembuh itu. Ya benar-benar. Jadi memang tuba sendiri bisa jadi obat ya sebenarnya. Ya, bisa jadi obat. Tuba itu tiap kakak harus punya tanam. Iya, ditanam Anu sendiri ya. persiapan kalau yang begini kami pergi cabutnya. Desa Pejalin juga menerapkan aturan baku demi terjaganya aliran sungai ini. Akan ada denda adat bagi warga ataupun orang-orang yang dengan berani mengambil isi sungai menggunakan alat setrum ikan maupun racun dari bahan-bahan kimia berbahaya. Terakhir waktu nubah sungai ini kan sudah 10 tahun ya. Baru tahun ini lagi Dia dimulai. mematikan anak kiri kan? Nah, terus sungai ini memang dari dulu kami larang orang meracun apa di sungai ini nyetrum, memang tidak boleh. Kalau ada ditangkap sama ada didenda besar. Denda. Karena kami jaganya untuk yang begini ini kan. Hal ini menjadi perhatian bagi seluruh warga yang tinggal dan menetap di Desa Pejalin. Masing-masing individu akan bertanggung jawab penuh akan kelestarian sungai di Desa Pejalin ini. Karena kepentingan masyarakat lebih terutama dari kepentingan pribadi. Oke, jadi teman-teman nggak semua perahu bisa memuat penuh ikan karena memang ada beberapa tantangan sendiri di sini. Seperti Bapak ini. Hari ini gimana nih Pak? Dapat ikan nggak nih? Oi, nggak ada nih. Sedikit saja anak-anaknya. Oh, biasanya kendalanya apa itu Pak? Kalau saya lihat ini mungkin kelihatannya kan anak-anaknya masih hidup, Pak. Nah, kalau dia sudah istilahnya terkecukupan mati sama anaknya. Ini kelihatannya tidak mati. Jadi itu kendalanya ya Pak ya? Ya, Atau mungkin juga karena air masih pasang juga nih Pak, sehingga tidak jadi masalah. jadi tidak kuat tubanya itu kan? Ya, mungkin juga Pak kalau air jadi kan. Ya, enggak apa-apa Pak. Ya. Semoga nanti dapat lagi banyak nih ya hari ini ya. Mudahan lah. Sekali kalau dia anu tuh ya ada timbul nanti malam kalau yang masih ada kan. Meskipun beberapa perahu tidak mendapatkan hasil sungai yang cukup memuaskan, namun kegembiraan masyarakat tidaklah pudar. Lelah pun tidak terasa selama mengarungi sungai. Karena semua dilakukan dengan hati gembira. Itu alatnya apa itu? Bang namanya Bang? Bujak. Bujak ya? Boleh kasih dilihat? Oh, seperti ini ya. Ada 3 mata ya. Bujak ini untuk nombak ikan yang ada nanti dia mengapung di atas ya, air ya. Sungguh, pelajaran tentang kebijaksanaan dalam memanfaatkan hasil alam telah kudapatkan di desa ini. Mengajarkanku betapa pentingnya alam dan keberagamannya bagi umat manusia. Perjalanan yang sungguh menyenangkan ya kawan. Semoga perjalanan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Alam tempatku hidup, alam tempatku bermain, alam tempatku belajar. Ini perjalananku, salam 3 Tawai.